Opa sudah berapa kali merayakan ulang tahun? Wah, sudah berpuluh-puluh kali. Kalau Berham setelah ulang tahun makin besar dan kuat, makin terampil mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk Opa jadi bertolak belakang. Opa menyaksikan bagaimana semakin lemahnya tubuh, Opa melewati tahun demi tahun. Namun, dengan anugerah Allah, dengan firman-Nya, Opa mengalami kebangunan setiap hari. Sahabat BDKA tentunya juga mengalami hal yang menyegarkan, bukan? Lewat firman-Nya, mari duduk yang manis, minta Tuhan berfirman. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi kita di dalam acara berpetualang dalam kerajaan Allah. Anak-anak, pelajaran kita kali ini meneruskan pelajaran yang lalu, yaitu kerajaan yang bukan berasal dari dunia ini. Orang-orang bijak di Babel dipermalukan. Diambil dari Alkitab Daniel 2 ayat 1-30. Oke, sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memimpin kami, yang memberikan fokus kepada hati dan pikiran kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, haus mendengarkan firman Tuhan. Hati kami boleh terbuka akan firman Tuhan, bukan karena kami disuruh oleh orang tua kami, tetapi Tuhan sendiri yang boleh menaklukkan hati kami, menawan hati kami, untuk kami sungguh-sungguh rindu, untuk kami sungguh-sungguh senang dan haus akan firman. Karena firman-Mu itulah Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami di masa yang akan datang, yang penuh dengan kesulitan dari dunia yang gelap ini. Tolong Tuhan, di hadapan kami jam ini, kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan Allah kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita belajar kali ini dari Daniel yang dipakai Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan siapa dirinya, Allah Tuhan yang sejati pada bangsa Babel, pada orang Babel, pada bangsa-bangsa lain melalui Daniel. Anak-anak sudah tahu ya, pelajaran yang lalu Raja Nebukadnezar yang berkuasa itu pada pagi hari itu, kenapa dia kelihatannya sangat resah, gelisah? Wah, ada apa ya? Wah, dia memanggil semua orang pintar, panggil ke istana. Orang-orang bijak, penasehat-penasehat raja, sini, hadap, datang kepada raja. Dan apa yang dinyatakan raja? Raja minta mereka menceritakan apa mimpi raja semalam-malaman. Dan bukan mimpinya saja, arti mimpi raja semalam itu. Karena dia tidak ingat mimpinya. Jika mereka bisa, mereka diberi hadiah dan pemberian kehormatan yang besar dari raja. Tapi, jika mereka tidak bisa, apa yang terjadi? Rumah mereka dirobohkan dan mereka akan diperang. Wah, orang-orang bijak ini kaget dan memohon, Raja, please, Raja untuk ceritakan mimpinya lebih dulu. Baru mereka akan mengartikan apa arti mimpi itu. Gimana Raja? Wah, malah Raja marah besar. Ya perlu kalau mimpinya diceritakan dulu.
Maka dengan seenaknya, dengan semudahnya sendiri, pikiran yang timbul pada mereka itu, mereka akan mengartikan seenaknya arti mimpinya. Raja tahu mereka ini tidak mampu. Maka raja sekarang tidak percaya lagi pada mereka. Dan menyatakan keputusannya untuk membunuh mereka semua. Mana ya orang-orang bijak ini langsung protes berkata, tidak pernah raja ada yang raja beri perintah seperti itu pada penasihatnya. Bahkan tidak ada seorang manusia yang dapat melaksanakan perintah raja seperti itu. Cuma dewa-dewa saja yang mungkin bisa, yang punya kemampuan itu. Tanpa disadari sebenarnya mereka ini menyatakan mereka tidak punya hubungan, tidak punya kontak dengan dewa-dewa mereka. Semua kepintaran, kebijaksanaan mereka itu sia-sia. Penyembahan mereka terhadap dewa dan berhala mereka adalah sia-sia. Dan hal ini mengecewakan raja. Maka semua orang-orang bijak yang di sana itu dikumpulkan. Untuk apa? Untuk dibunuh. Aduh, termasuk Daniel dan teman-temannya. Sekalipun mereka tidak termasuk dalam kelompok penasihat-penasihat orang bijak Babel itu, tetap dikumpulkan akan dibunuh. Gimana ya? Ketika tentara raja datang untuk membawa dan menangkap Daniel, ia baru tahu apa yang terjadi. Daniel itu apa yang terjadi baru tahu. Dan ia memohon pada raja, raja mohon beri waktu pada kami, orang-orang Yehuda, orang-orang Ibrani. Mereka berjanji akan memberitahu mimpi raja dan mengartikannya. Karena Daniel mengatakan bahwa ia percaya ada maksud Tuhan akan menyatakan terangnya pada Raja Babel melalui mimpi itu. Tuhan mau bicara kepada Raja Babel. Maka Daniel diizinkan oleh raja. Beri waktu. Daniel dan teman-temannya berdoa sepanjang malam. Mereka berdoa berlutut, mohon belas kasihan Tuhan saja. Mereka merendahkan manusia tidak bisa. Ini hanya daripada Tuhan Allah yang sejati. Mohon jika Tuhan tidak memakai Daniel dan teman-temannya semata-mata adalah karena bukan mereka sendiri yang bisa, tetapi adalah anugerah dari Tuhan. Maka Tuhan mendengar. Tuhan anak. Tuhan selalu mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa Daniel dan teman-temannya. Tuhan memberitahu Daniel dan teman-temannya apa mimpi Raja Nebukadnezar lewat penglihatan dari Tuhan dan artinya mimpi itu. Wah, Daniel sangat bersyukur. Memuji-muji Tuhan yang empunya segala kerajaan di dunia ini, yang memberi hikmat dan terangnya. Terang dan hikmat yang ada hanya di dalam Allah yang sejati. Tidak ada Allah lain selain Allah di dalam Kristus Tuhan itu. Dialah yang dijanjikan. Dialah yang dinanti-nantikan oleh Israel itu, anak-anak. Nah, keesokan harinya Daniel mohon izin mau menghadap raja sekarang. Ketika raja bertanya, dapatkah Daniel menceritakan dan memberitahukan arti mimpinya? Apa jawab Daniel? Dengarkan ini. Sungguh-sungguh jawab Daniel yang baik. Raja, tidak seorang pun di dunia ini betul bisa melakukan hal itu. Termasuk orang-orang bijak, penasihat raja itu. Tetapi siapa yang bisa? Hanya Tuhan Allah di surga
yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya yang di seluruh Israel. Hanya dia yang mengungkapkan, membuka semua rahasia-rahasia itu. Karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah, masih memperhatikan umatnya. Karena itulah harta yang paling berharga adalah wahyu yang Tuhan berikan kepada umatnya, umat Allah yang boleh menyatakan di kerajaan Babel. Umat Allah yang dipakai Tuhan di dalam kerajaan Babel. Anak-anak, apakah anak-anak juga mau dipakai di dalam hidup kita di dunia ini? Menyatakan, menjadi saksi Tuhan? Nah, kalau anak-anak mau, mari kita jawab. Sebagaimana Daniel diberikan kasih karunia Tuhan, kita pun diberikan kasih karunia Tuhan. Sampai di sini anak-anak pelajaran kali ini. Kita menjawab di dalam doa. Mari kita lipat tangan lagi. Kita menjawab di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan selalu memimpin kami. Tuhan selalu mengasihi kami umatnya. Tuhan memelihara setiap kami sebagai umat Tuhan. Tuhan menolong kami dalam hidup kami ini, mulai dari anak-anak kami yang masih kecil ini Tuhan. Tuhan terus memimpin kami dan terus Tuhan memelihara iman kami. Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya boleh melaksanakannya Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Pada waktu Tuhan, pada saat Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan kami boleh menangkap apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami ini Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami ini, karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seorang raja negara super kuat bisa ketakutan terhadap mimpinya sendiri. Celakanya, dia menutupi ketakutannya dengan membuat perintah aneh yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia pada umumnya. Puji Tuhan, karena Allah yang disembah Daniel dan disembah sahabat BDKA dapat menyingkapkan rahasia berharga ini. Memang, pewahyuan yang diterima umat Allah merupakan harta berharga. Jadi, mari cucu-cucuku semuanya, semakin bergantunglah kepada anugerah Allah. Bertekun dalam firman yang besok sampai pada Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45. Salam dan sampai jumpa.